Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Wahyu Subuh. Di video kali ini kita akan membacakan cerita dari Mas Ahmad Kurnia Sandi yang berjudul Penggik. Di cerita kali ini kita akan dibacakan bersama Mas Alif John. Siap Mas membacakan ceritanya Mas Ahmad? Siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk di dalam cerita Mas Ahmad. Ada di mana aku ini? Gumamku dalam hati. Aku bertanya pada diriku sendiri. Saat aku tahu aku berada di tempat yang aku kenal, aku bergidik, merinding ketika kembali mengingat apa yang aku alami di Gunung Lawu. Ya, 6 bulan yang lalu, aku bersama dengan teman-temanku mendaki ke Gunung Lawu. Kita start jam 8 pagi via Cemoro Sewu. Awal perjalanan semua berjalan lancar. Tidak ada kendala yang berarti kecuali trek yang bikin kaki lemes. Jalur berbatu membentuk anak tangga menjadi trek yang kita nikmati, ditambah cuaca yang terik menjadi pelengkap tantangan kita untuk menggapai puncak Lawu. Dengan tas carrier berisi beban berat, kita melangkah melewati satu demi satu anak tangga bebatuan. Susunan batu-batu ini membuat perjalanan terasa begitu berat. Dengan nafas yang memburu keringat yang membasahi tubuh, kita terus berjalan menyusuri trek. Berkali-kali kita berhenti untuk melepas lelah. Tantangan terberat adalah ketika sampai di pertengahan pos 3 ke pos 4. Sampai menuju ke pos 5, anak tangga dengan jarak yang agak tinggi bikin kaki ngilu. Kita sambil merangkak, akhirnya kita ngecamp di hardcore dalam. Masing-masing dari kita mengerjakan tugas kita. Ada yang mendirikan tenda, ada juga yang membongkar tas dan bersiap masak. Tenda sudah berdiri. Kita duduk di depan tenda sambil menikmati cahaya matahari yang mulai berada di ufuk barat. Cahaya jingga menghiasi langit dan udara dingin membelai tubuh ini. Kami semua bersantai menikmati senja dengan segelas kopi. Canda, gurau, dan tawa riuh kami memecahkan keheningan Gunung Lawu. Momen hangat kebersamaan yang hanya dapat kunikmati di gunung. Di sini ada tawa tanpa ada kepalsuan, ada canda tanpa terganggu oleh gadget. Perlahan langit berubah gelap. Kami pun masih tetap duduk di depan tenda, menikmati makan malam dengan makanan ala kadarnya. Malam semakin larut, rasa kantuk pun mulai menyerang kami. Pagi ini langit begitu cerah. Selesai sarapan, kita pergi menuju ke puncak. Dari Hargo Dalam ke puncak Hargo Jumlah tidak begitu jauh saja. Treknya yang begitu menanjak dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat dengan jalan tanah berdebu dan berbatu. Selangkah demi selangkah kita berjalan melewati gravitasi untuk mencapai puncak Gunung Lawu. Kaki terasa berat, nafas pun memburu jantung berdegup kencang. Keringat membasahi tubuhku, mengalir ke keningku. Seringkali kami berhenti untuk mengatur nafas dan melepas lelah. Kami jalan melewati hamparan bunga edelweiss yang cantik dan begitu menawan. Menyusuri jalan setapak, dan tak jarang kita harus menaiki susunan bebatuan. Ini betis rasanya segede talas. Setelah perjalanan yang cukup menguras tenaga, akhirnya kami sampai juga di puncak. Ya ampun, pas lihat tugu puncak Gunung Lawu terasa lelah, terasa hilang langsung. Kami duduk di dekat tugu, menikmati pemandangan sekitar Lawu dari atas puncak sambil sesekali mengambil gambar dan video.
Puas berada di atas puncak lawu, kami pun turun kembali ke tenda. Pas turun waktu yang ditempuh cenderung lebih cepat. Kami jalan setengah berlari. Sesampainya di tenda, kami kembali bersantai melepas lelah. Aku rebahan di dalam tenda, sedangkan teman-temanku yang lain ada yang masak, ada yang ikut rebahan, ada juga yang masih saja berfoto. Kita turun jam berapa ini? Tanyaku. Jam berapa sih ini? Bagas balik nanya. Jam 9 jawabku. Habis makan aja kita packing terus turun ujar Eri. Jam 11 kami bersiap-siap untuk pulang. Kami turun tidak lagi lewat Cemoro Sewu. Kami mengambil jalur Jawa Tengah lewat Candi Ceto. Yah, break dulu dong, ujar Bagas dengan nafas yang ngos-ngosan. Kami semua pun akhirnya break nurutin si Bagas. Duduk santai sambil menghabiskan satu batang rokok. Tubuh dibelai semilir angin. Ya ampun, rasa damai berada di suasana kayak gini. Jadi lupa sama cicilan. 20 menit berlalu. Kami melanjutkan perjalanan kembali menuju ke pos 5. Pos 5 merupakan pertemuan jalur Lawu via Jogorogo. Di sini biasanya digunakan untuk ngecamp para pendaki karena tempatnya yang luas. Dari pos 5 kami menuju ke pos 4 melewati punggungan bukit. Karena kami berjalan dengan sangat santai, sampai di pos 4 hari sudah sore. Kami pun memutuskan untuk bermalam di pos 4. Di tempat ini tidak ada pendaki lain selain kami. Hanya ada satu tenda, yaitu tenda kami. Suasana begitu sepi dan hening. Kabut tipis menyelimuti tempat ini. Teman-temanku sudah pada tidur lelap, sementara aku masih terjaga. Entah kenapa, mataku sama sekali tidak merasa mengantuk. Kulihat jam di ponselku, menunjukkan pukul jam 12 malam. Dari luar tenda terdengar suara orang. Aku pun penasaran dan membuka pintu tenda. Ada pendaki. Aku beranjak keluar dari tenda. Mau kemana, Mat? Tegur Hadi. Aku sedikit kaget ditegur dengan tiba-tiba oleh Hadi. Aku melihat ke arahnya. Mau buang air kecil, jawabku. Jangan buang air kecil di bawah pohon. Tempat di sini wingit, Hadi memperingatkanku. Aku mengangguk dan keluar dari tenda. Kuabaikan peringat Hadi. Bagiku, ucapan Hadi hanyalah mitos. Kita di hutan, di tempat terbuka pula. Perlunya buang air kecil dekat pohon besar. Tujuannya ya biar nggak kelihatan orang, pikirku. Dengan bodoh amat, aku pun buang air kecil di bawah pohon besar. Suasana hening membuat bulu kuduku merinding. Selesai buang air kecil, aku bergegas kembali ke tenda. Namun kuurungkan niatku saat aku melihat seseorang pendaki yang sedang berjalan tengah malam. Aku melihatnya dari kejauhan. Aku masih berdiri di tempatku buang air kecil. Bergegas aku mengikuti pendaki itu. Aku bermaksud untuk menegurnya lalu mengajaknya mampir ke tenda. Karena aku pikir berbahaya jika berjalan saat malam begini. Namun pendaki itu berjalan begitu cepat. Aku pun kehilangan jejaknya. Dia hilang di dalam gelap malam. Karena tidak menemukan pendaki itu, aku pun memutuskan untuk kembali ke tenda. Sial, sepertinya aku tersesat. Kulihat sekelilingku. Di mana ini? Gumamku sambil kebingungan dalam kegelapan malam. Padahal tadi perasaanku aku tidak terlalu jauh meninggalkan tenda, tapi kenapa aku malah nyasar? Panik. Aku terus berjalan berusaha menemukan tenda dan teman-temanku. Aku berjalan tak tentu arah. Di situasi yang seperti ini, otakku mulai memikirkan hal-hal yang tidak baik. Aku berhenti berjalan. Aku duduk-duduk di bawah pohon dan berusaha mengingat jalan yang kulewati saat aku mengikuti pendaki tadi. Nah, terdengar suara pria dan dari belakangku. Aku berbalik dengan benar saja. Kulihat seorang pria tua sedang berdiri di belakangku. Kakek siapa? Tanyaku setengah gugup. Ayo ikuti aku, ujar kakek misteri itu. Kita mau kemana, kek? Tanyaku dengan terbata-bata. Aku sedikit takut. Ke rumahku, jawab si kakek misterius itu dengan singkat. Karena tidak ada pilihan lain lagi, kupikir akan lebih aman kalau aku ikut dengan kakek ini daripada di sini sendirian. Tanpa berpikir lama,
Aku pun mengikuti kakek misterius ini. Aku berjalan di belakang si kakek. Dia terus berjalan tanpa sepatah kata pun. Akhirnya kita sampai di sebuah rumah. Kurasa bangunan ini lebih tepat disebut gubuk daripada rumah. Rumah ini terlihat sangat sederhana, tanpa penerangan dan sedikit menyeramkan. Mulai sekarang kamu akan tinggal di sini, ujar si kakek. Kek, kenapa saya harus tinggal di sini, kek? Maaf, saya tidak bisa tinggal di sini, nanti teman-teman saya bingung nyari saya, jawabku. Kamu harus menjadi pelayan di rumah ini hukuman untukmu. Hukuman? Memang salah saya apa, kek? Kamu telah mengencingi cucuku. Aku tersentak kaget mendengar penuturan kakek misterius ini. Maaf, kek, saya tidak sengaja, saya tidak tahu. Maafkan saya, kek, saya tidak bisa tinggal di sini, jawabku ketakutan. Aku mulai sadar mungkin saja si kakek yang aku ajak ngobrol ini bukanlah manusia. Izinkan saya pergi dari sini, kek. Tanpa menunggu jawaban si kakek, aku langsung pergi meninggalkannya. Aku pergi sambil berlari sekencang yang ku bisa dan masuk ke dalam kegelapan malam. Aku terus berjalan mencari jalan keluar untuk bisa kembali ke teman-temanku. Rasa takut, capek, dan bingung bertepuk menjadi satu. Aku lelah. Aku ingin berhenti berjalan. Tubuhku terasa berat, namun rasa takut terus mendorongku untuk tetap berjalan. Hingga pagi tiba, aku masih berjalan tak tentu arah mencari jalan untuk kembali kepada teman-temanku. Di tengah keputusasaan, aku melihat tenda dan orang-orang. Tanpa berpikir panjang, aku langsung jalan ke arah tenda itu. Lega, akhirnya aku menemukan teman-temanku. Di pos 4 sudah ada tim SAR yang membantu teman-temanku mencariku. Dari mana saja kamu ini, Mat? Tanya Reri. Iya, kau bikin bingung kita, sahut Bagas. Semalam aku keluar buang air kecil, terus lihat pendaki, aku ikutin, pas mau balik ke tendaku, aku nyasar, jawabku. Ada-ada saja kau ini, kita kirain kau itu hilang kemana atau dimakan hewan buas, omel si Bagas. Kita nyariin kamu sehari semalam tahu, tambah Reri. Sudah, jangan diomeli teman-temannya, kasihan. Sekarang penting temannya sudah kembali. Lain kali kalau mau buang air kecil, ajak temannya. Mas, jangan pergi sendirian, ujar salah seorang anggota SAR. Singkat cerita, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan turun. Tadi teman-temanku terus memperhatikan aku. Cara melihatku sedikit aneh. Setelah tersesat, badanku terasa sakit, pundaku terasa berat. Sesekali padahal aku menggendong tas karir dengan ini yang tidak terlalu berat. Tapi rasanya kenapa aku seperti menggendong beban yang sangat berat? Mungkin aku kelelahan, pikirku. Aku drop jalan sambil sebentar saja aku sudah kelelahan. Perjalanan terasa begitu berat. Padahal udah jalan berjam-jam tapi masih belum juga sampai di base camp Candi Cetok. Setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya sampai juga di base camp Cetok. Hadi masih saja terus memerhatikanku. Aku yang sangat tidak nyaman dilihatin sama Hadi, akhirnya aku bertanya, Di, kau itu kenapa? Dari tadi ngelihatnya begitu banget. Hadi menghela nafas. Mat, kamu ngelakuin apa? Maksudnya? Tanyaku bingung. Udah lupain aja nanti. Bahasnya jangan di sini nanti kedengeran sama anak-anak yang lain, jawab Hadi sambil berlalu meninggalkanku. Aku yang sedikit bingung dengan pertanyaan Hadi yang dilontarkan padaku terus bertanya-tanya. Pertanyaan tadi terus terngiang di benakku. Apa? Ada sesuatu yang aneh denganku? Tanyaku dalam hati. Ketika kami sedang berdua dan teman-teman yang lain sudah pada pulang, aku kembali bertanya padanya, Di, maksud ucapanmu tadi apa? Kemarin malam pas kamu kencing di mana? Di bawah pohon, jawabku ragu. Kan udah dibilangin jangan kencing di pohon. Pos 4 Penggi itu wingit, omel Hadi. Emangnya kenapa? Ada yang ikut sama kamu dari pertama kali kamu balik sampai sekarang, dia masih ikut denganmu. Masa? Yang bener kamu? Tanyaku kaget. Iya, dia ada di punggungmu. Kamu gendong anak kecil dari pos 4 Penggi sampai sekarang masih berada di punggungmu, tutur Hadi.
Aku ingin tidak mempercayai ucapannya, tapi temanku ini memiliki kelebihan melihat hal yang tak kasat mata. Aku tercengang mendengar ucapannya. Yang benar kau ini, kataku setengah tak percaya. Iya, jawabnya sambil menatapku. Pantas saja pundakku terasa berat, tubuhku rasanya sakit semua. Tahu gak Di, pas aku tersesat gara-gara ngikutin pendaki, aku bertemu dengan seorang pria tua. Kakek itu mengajakku ke rumahnya. Tanpa berpikir panjang, aku pun mengikuti kakek itu. Tahu gak apa yang dia bilang pas kita sampai di rumahnya? Hadi menatapku. Dia bilang apa? Dia bilang, aku telah mengencingi cucunya dan dia bilang aku harus tinggal di rumahnya sebagai pelayanannya atas kesalahanku. Terus, aku menolaknya. Rumah itu terlihat menyeramkan tanpa penerangan dari tapi rasanya kenapa aku seperti menggendong beban yang sangat berat. Mungkin aku kelelahan, pikirku. Aku drop jalan sambil sebentar saja aku sudah kelelahan. Perjalanan terasa begitu berat. Padahal udah jalan berjam-jam tapi masih belum juga sampai di base camp Candi Cetho. Setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya sampai juga di base camp Cetho. Hadi masih saja terus memerhatikanku. Aku yang sangat tidak nyaman dilihatin sama Hadi, akhirnya aku bertanya, Di, kau itu kenapa? Dari tadi ngelihatnya begitu banget. Hadi menghela nafas. Mat, kamu ngelakuin apa? Maksudnya? Tanyaku bingung. Udah lupain aja nanti. Bahasnya jangan di sini nanti kedengeran sama anak-anak yang lain. Jawab Hadi sambil berlalu meninggalkanku. Aku yang sedikit bingung dengan pertanyaan Hadi yang dilontarkan padaku terus bertanya-tanya. Pertanyaan tadi terus terngiang di benakku. Apa ada sesuatu yang aneh denganku? Tanyaku dalam hati. Ketika kami sedang berdua dan teman-teman yang lain sudah pada pulang, aku kembali bertanya padanya, Di, maksud ucapanmu tadi apa? Kemarin malam pas kamu kencing di mana? Di bawah pohon, jawabku ragu. Kan udah dibilangin jangan kencing di pohon. Pos 4 Penggi itu wingit, omel Hadi. Emangnya kenapa? Ada yang ikut sama kamu dari pertama kali kamu balik sampai sekarang dia masih ikut denganmu. Masa? Yang bener kamu? Tanyaku kaget. Iya, dia ada di punggungmu. Kamu gendong anak kecil dari pos 4 Penggi sampai sekarang masih berada di punggungmu, tutur Hadi. Aku ingin tidak mempercayai ucapannya, tapi temanku ini memiliki kelebihan melihat hal yang tak kasat mata. Aku tercengang mendengar ucapannya. Yang bener kau ini, kataku setengah tak percaya. Iya, jawabnya sambil menatapku. Pantas saja pundakku terasa berat, tubuhku rasanya sakit semua. Tahu gak Di, pas aku tersesat gara-gara ngikutin pendaki, aku bertemu dengan seorang pria tua. Kakek itu mengajakku ke rumahnya. Tanpa berpikir panjang, aku pun mengikuti kakek itu. Tahu gak apa yang dia bilang pas kita sampai di rumahnya? Hadi menatapku. Dia bilang apa? Dia bilang aku telah mengencingi cucunya dan dia bilang aku harus tinggal di rumahnya sebagai pelayanannya atas kesalahanku. Terus, aku menolaknya. Rumah itu terlihat menyeramkan tanpa penerangan dari rumah itu terlihat menyeramkan tanpa peneranganku. Disebut rumah bangunan itu lebih mirip dengan gubuk. Aku segera pergi meninggal kakek tua itu. Aku lari sekencang-kencangnya. Samar-samar aku mendengar kakek itu berbicara. Cucuku akan terus mengikutimu, gitu katanya. Kalau gak salah denger sih. Mungkin saja pendaki yang kau ikuti itu juga bukan manusia. Kakek itu bilang kau harus tinggal di rumahnya. Lalu kenapa dia membiarkanmu pergi begitu saja? Tanya Hadi. Aku menggeleng. Aku juga tidak tahu. Dia mungkin kakek itu berubah pikiran. Tapi anak kecil itu terus mengikutimu. Dia terus meminta gendong sama kamu. Terus gimana? Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus balik ke pos 4. Ya udah, gak usah dipikirkan. Pulanglah, kau pasti capek kan? Kamu mau kan kapan-kapan aku ajak balik ke sana? Iya, jawab Hadi. Aku pun bergegas pulang. Ku pijit-pijit pundaku yang terasa sangat pegal. Sesampainya di rumah, aku mandi dan membersihkan badanku dan langsung tidur. Bangun tidur, bapak menegurku. Mat, kemari. Ada apa pak? Tanyaku. Apa yang telah kamu lakukan saat berada di Gunung Lawu?
Dek, aku kaget kenapa bapak bertanya hal seperti itu padaku. Gak ngelakuin apa-apa pak, jawabku. Jangan bohong, kamu gak ngelakuin sesuatu, kamu gak akan diganggu. Maksudnya gimana pak? Tanyaku. Apa baumu terasa berat? Bapak balik nanya. Iya pak, jawabku. Bauku terasa berat dan badanku terasa sakit. Ya jelas aja kamu merasa seperti itu. Ada orang yang sedang kamu gendong. Hah? Yang benar pak? Iya. Sekarang ayo katakan sama bapak apa yang telah kamu lakukan di sana. Bapak terus mendesakku. Aku pun menceritakan semua yang aku lakukan dan juga kejadian yang aku alami. Bapak menghela nafas. Kamu harus kembali ke sana, berdoa di bawah pohon yang sudah kamu kencingi dan minta maaf. Bapak sudah mencoba membantumu mengusir makhluk yang mengikutimu, tapi bapak tidak mampu. Kamu sendiri yang harus melakukannya. Antar dia pulang ke rumahnya. Rumahnya pak? Iya, antar dia pulang ke rumahnya, ke pohon yang kamu kencingi. Lalu minta maaflah kalau kamu tidak mengantarnya kembali pulang ke rumahnya. Dia akan terus-terusan mengikutimu dan minta gendong. Dia akan terus berada di punggungmu, tutur bapak. Aku merinding mendengar penuturan bapakku. Baik pak, saya akan kembali ke sana, mengantarkan pulang dan minta maaf, jawabku. Sampai seminggu aku belum sempat kembali ke Gunung Lawu karena masih sibuk dengan pekerjaan yang bisa ku tinggalkan, dan sejak turun dari Lawu pundak dan punggungku selalu terasa sakit. Akhirnya ada waktu luang aku pun kembali ke Lawu via Candi Cetha. Tujuanku di pos 4 Penggi, aku berdoa lalu minta maaf. Akhirnya semua kembali normal. Tamat. Alhamdulillah. Itu berarti pengalaman dari Mas Ahmad sendiri ya tuh? Iya, pengalaman dari Mas Ahmad sendiri. Di Penggi. Di Penggi via Cetha. Wah, Cetha. Kirain tadi via Singolangu. Berarti itu masalahnya pas Ahmad tuh mengencingi pohon yang ada di situ. Iya, memang di pos 4 ya? Iya, memang katanya di situ memang nggak boleh dikencingin atau juga nggak boleh buat bersandar kalau nggak salah. Oh, di pohon itu doang atau yang lainnya juga? Ya nggak tahu kan saya. Biasanya kan kalau di gunung-gunung kan nggak boleh mengencingin sembarangan, nggak boleh sembarangan lah, tetap harus berdoa dulu, harus pamit dulu. Biarpun aku pun dulu juga mau kencing itu ya paling Bismillahirrahmanirrahim. Mbah puturin mulut pipis. Nah, berarti terus katanya juga sebelum itu juga ngidoni, kata Jawanya itu ngidoni. Oh, berarti ngidoni tempatnya itu tadi juga bisa. Biar kenapa katanya? Itu nggak tahu, katanya orang-orang ya biar nggak dijailin. Gitu. Berarti kayak gimana ya, intinya kita itu nggak boleh kencing sembarangan di gunung. Ya nggak di gunung juga, di manapun. Kalau kita mau ngelakuin sesuatu kita harus pamit dulu. Ya itu semua tergantung kepercayaan kita dan kepercayaan masing-masing lah. Itu berarti pengalaman dari Mas Ahmad sendiri ya juga. Iya. Pernah diganggu lah. Mau dijadikan pelayan di rumahnya. Ya kayak dijadikan budak lah ibaratnya, disuruh bantu-bantu mungkin dalam segala. Itu kalau paling udah hilang gitu. Ya bisa jadi hilang. Kayak jadi apa ya? Berarti kalau kata orang-orang dulu jadi budaknya lah. Bisa dibilang seperti. Alhamdulillah Mas Ahmad itu masih selamat ya. Iya. Ya begitulah cerita dari Mas Ahmad. Siapa tadi? Mas Ahmad Kurnia Sandi. Mas Ahmad Kurnia Sandi ya, kita kerjakan hati. Ya, kita harus ambil yang positifnya. Kita nggak boleh kencingin pohon, kencingin apapun. Pokoknya di luar sana lah, yang belum tempat, yang bukan tempat kita contohnya. Kita harus pamit. Udah. Ya sekian dulu video kali ini dari kita, dari Mas Alip, walaupun mamanya Mas Alip bacanya kurang sempurna ya. Oke, thank you. Juga. Begitu dulu cerita yang kami sampaikan, walaupun ada salah kata kami minta maaf. Ya dari kami, dari saya yang membacakan.
Ya udah dulu untuk cerita kali ini. Kita akan melanjutkan di cerita-cerita berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang. Subscribe juga pastinya. Dan saya Wisnu Hadi Putra pamit. Saya Alif Daka Pradita mohon pamit. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye bye.